Ternyata di dalam tubuh manusia itu ada 3, perhatiin. Pertama ruh kita, kedua nafsu kita, ketiga badan kita. Maka gunakan ruh kita itu harus diprioritaskan, harus diutamakan. Jangan dibalik. Ini nafsunya yang diprioritaskan, badannya yang diprioritaskan. Ini bahaya. Kalau nafsunya diprioritaskan, maka keinginan-keinginan jiwanya, keinginan-keinginan dirinya akan selalu dipenuhi. Tapi kalau badannya yang diprioritaskan, maka dia akan gonta-ganti makanan, akan cari yang enak-enak. Tapi dia rupa dengan ruhnya. Ingat, kalau ruhnya didahulukan, ruhnya diutamakan, maka hidup orang yang semacam ini, maka dia akan terbang nanti ruhnya kepada Allah dan akan dibawa oleh malaikat ke surga yang tertinggi. Tamasya kita nanti di surga sebelum masuk ke dalam surga Allah. Kalau kita mengutamakan ruh kita. Renungkan, selama ini kita lebih mementingkan ruh kita, jasad kita, atau nafsu kita. Tapi ketika ruh kita diprioritaskan, maka jasad kita itu akan mengikuti ruhnya, nafsu kita itu akan tunduk dengan ruhnya apabila ruh kita diprioritaskan. Tapi selama ini yang diprioritaskan oleh kita jasad kita sama nafsu kita. Coba bayangin, orangnya 1, rumahnya 30, kan stres. Orangnya 1, mobilnya 10. Berarti kan kepentingan nafsunya didahulukan. Di orang 1, rumahnya, kamarnya ada 200 kamar misalnya. Kena corona, sepi semua kamarnya. Bagaimana? Itu berarti mengedepankan nafsunya. Dan nafsu ketika dikedepankan pasti tidak ada kepuasannya. Begitu juga jasad. Kalau jasad kita itu dipelihara, dikuatkan, dipentingkan, makan yang gizi-gizi. Ingat, ketika ruh ente keluar dari jasadnya, maka jasad kita itu akan dimakan oleh belatung. Jasad kita akan dimakan oleh binatang-binatang yang ada di tanah. Dan dari sini kan kita sadar, ternyata yang hidup kekal abadi ruh kita nanti akan kembali kepada Allah ketika kita ruh menempel dalam jasad kita. Ruh kita diprioritaskan dengan Al-Quran, ruh kita diprioritaskan dengan dzikir, ruh kita selalu diutamakan di dalam kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Maka ruh itu akan menjadi suci, ruh itu akan menjadi nikmat, ruh itu akan melanglang buana menuju ke dalam surga Allah yang akan dibawa oleh para malaikat. Dia akan menyaksikan keindahan-keindahan Allah yang akan Allah Ta'ala tunjukkan kepada ruh yang suci, kepada ruh yang diprioritaskan waktu hidup di muka bumi. Tapi kalau nafsunya diprioritaskan, tidak ada selesainya. Jasad sakit diperhatiin, tapi ruhnya sakit tidak pernah diperhatiin. Ruhnya lemah tidak pernah dikuatkan. Ruhnya jauh daripada Allah tidak mau ditingkatkan. Hal-hal yang semacam ini yang kasihan. Oleh sebab itu kembalilah kepada Allah. Prioritaskan ruhnya, jasad sama nafsunya nanti akan ngikut kepada ruh, akan menjadi orang yang baik kita dunia akhirat.